Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam. Aingge alit-alit sareng sami kecunduk malih sareng Pak Kadek dumugi irage statekena rahajang lan rahayu. Sane mangkin Pak Kadek akan menerangkan materi tentang cerita Ramayana. Adapun KD atau kompetensi dasarnya adalah memahami tokoh cerita Ramayana dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuannya adalah ini pertemuan kita yang pertama, menjelaskan pengertian dari cerita Ramayana dan tokoh-tokohnya. Itu adalah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, anak-anak, ini adalah gambar dari Ramayana. Ya, Ramayana. Nah, pernahkah anak-anak menonton film atau cerita Ramayana? Ya, pernahkah anak-anak menonton film atau cerita Ramayana? Nah, jika belum, Pak Kadek akan berikan ringkasan cerita dari Ramayana. Anak-anak, Ramayana adalah cerita kepahlawanan. Anak, ya, cerita kepahlawanan berasal dari bahasa Sanskerta. Ramayana ini terdiri dari dua kata. Yang pertama Rama, kemudian yang kedua Ayana. Anak-anak, ya, Rama itu artinya putra dari Prabu Dasarata, sedangkan Ayana artinya perjalanan. Ya, Ayana itu artinya perjalanan. Jadi Ramayana ini adalah cerita perjalanan dari Dewa Rama. Nah, kita ketahui Rama ini adalah salah satu awatara Wisnu yang turun ke dunia untuk mengalahkan Rahwana, seperti itu. Nah, anak-anak, diceritakan bahwa Ramayana ini adalah hasil karya dari Resi Walmiki. Ya, ini adalah salah satu gambar dari Resi Walmiki. Dialah yang mengarang cerita dari Ramayana. Nah, cerita Ramayana ini ya dimulai dari ketika Prabu Dasarata memiliki 3 permaisuri, anak-anak. Ya, Prabu Dasarata itu adalah orang tua dari Rama. Dia memiliki 3 permaisuri. Yang pertama adalah Dewi Kosalya. Kemudian yang nomor 2 adalah Dewi Kekayi, dan yang ketiga adalah Dewi Sumitra. Ya, ketiganya ini memiliki anak-anak. Ya, ketiga istrinya Prabu Dasarata ini memiliki anak-anak. Yang pertama Dewi Kosalya itu artinya memiliki 1 anak. Ya, memiliki 1 anak. Ini Dewi Kosalya memiliki 1 anak. Kemudian memiliki 1 anak yang namanya diberi nama Rama. Kemudian dari Dewi Kekayi, ini Dewi Kekayi memiliki anak 1 juga yang diberi nama Barata. Kemudian untuk istrinya yang nomor 3 yang disebut dengan Dewi Sumitra melahirkan anak kembar yang diberi nama Laksmana, ini Laksmana dan Satrugna, anak-anak. Keempat pangeran ini
sangat gagah dan mahir dalam bersenjata seperti itu. Nah, keempat pangeran ini diajarkan oleh guru yang mengajarinya yang disebut dengan Maharesi Wiswamitra. Terus dia diajarkan seni bela diri, seni pengetahuan. Kemudian sampai dia dewasa, sampai dewasa disuruhlah mereka untuk ke hutan melawan para raksasa. Ya, untuk melawan para raksasa, ya, karena raksasa-raksasa ini sangat sering mengganggu dari beberapa orang suci atau pertapa seperti ini, anak-anak. Ya, diganggu-ganggulah dia sama para raksasa. Nah, di sini Rama terutama Rama ke hutan untuk membunuh para raksasa. Kemudian setelah membunuh para raksasa ini, Rama ini sampai juga ke kerajaan Mithila. Kerajaan Mithila ini adalah kerajaan dari Prabu Janaka. Prabu Janaka ini memiliki putri yang bernama Dewi Sinta. Nah, di sana ada sayembara. Siapa yang bisa mengangkat busur Dewa Siwa, berarti dialah yang akan menjadi suaminya Sinta. Nah, pada kesempatan itu Rama berhasil memenangkan sayembara ini dan menjadikan Dewi Sita sebagai istrinya. Nah, setelah menjadikan dia istrinya, Dewi Sita ini dibawa ke Ayodhya, anak-anak. Ya, kembali ke Ayodhya. Setelah sampai di Ayodhya, ya, diresmikanlah pernikahan antara Rama dan Dewi Sinta. Nah, singkat cerita, karena Prabu Dasarata sudah tua, maka yang sebagai pengganti dari beliau adalah Sang Rama, anak-anak. Jadi Rama wajib menjadi raja di kerajaan Ayodhya. Tetapi usul dari Prabu Dasarata itu ditentang oleh Dewi Kekayi, karena pada saat itu Prabu Dasarata pernah berjanji kepada Dewi Kekayi bahwa hanya anak kandungnya lah yang akan menjadi raja, yaitu Bharata. Nah, karena mendengar janji tersebut, maka dengan keadaan terpaksa Prabu Dasarata itu menjadikan Bharata menjadi raja, dan Rama bersama Dewi Sinta harus dibuang ke hutan selama 14 tahun. Tetapi Bharata tidak ingin menjadi raja. Bharata ini sifatnya baik, anak-anak, ya, tidak seperti ibunya. Bharata ini tidak menginginkan sebagai raja. Dia hanya ingin menjadikan kakaknya Rama sebagai raja. Nah, karena Rama ini tetap tidak mau, ya, karena berbaktinya dia kepada Prabu Dasarata, dia meminta Sang Bharata untuk menjadi raja di kerajaan Ayodhya berdasarkan perintah atau amanat dari Sang Rama, seperti itu. Nah, akhirnya Rama dan Sinta ini pergi hutan. Dia ditemani oleh
adiknya yaitu Laksmana, anak-anak. Nah, setelah sampai di hutan, ada raksasa perempuan yang bernama Surpakanaka. Surpakanaka ini adalah adik dari Raja Rahwana. Ya, dia begitu sangat mencintai Rama dan Laksmana, ya. Nah, tetapi Laksmana dan Rama ini menolaknya, sehingga sang Laksmana ini memotong hidung dari Surpakanaka ini, ya. Surpakanaka ini akhirnya hidungnya kena busur panah dari sang Laksmana. Nah, akhirnya Surpakanaka ini marah dan melaporkan kepada kakaknya Rahwana. Nah, setelah itu, karena mendapat laporan dari adiknya bahwa di sana ada Dewi Sita, Rama dan Laksmana, akhirnya sang Rama dengan bantuan dari Marica ini menjelma untuk bisa menculik Dewi Sita, ya, menculik Dewi Sita. Nah, setelah diculik oleh Rahwana, diketahuilah sama Jatayu, burung raksasa ini namanya Jatayu, anak-anak, ya. Diketahui oleh Jatayu. Jatayu ini berusaha menolong Dewi Sita dari Rahwana, tetapi sayangnya Jatayu ini kalah dari Rahwana. Nah, kemudian setelah itu bertemulah Rama dan Laksmana menemui sang Jatayu. Ya, ini adalah Jatayunya, ya. Jatayu sebelum meninggal dia mengatakan bahwa Dewi Sita itu sudah diculik oleh Rahwana, seperti itu. Maka Rama dan Laksmana mencari Dewi Sita ke Alengka. Di perjalanan Rama dan Laksmana ke Alengka, dia menemui para wanara, ya. Pada saat itu ada pertarungan antara Subali dan Sugriwa. Nah, di sana Dewa Rama atau Sang Rama membantu Sugriwa untuk mengalahkan Subali, seperti itu. Nah, karena Subali telah dikalahkan oleh Rahwana, maka Sugriwa dan pasukan kerannya membalas budi kepada Rama, ikut pergi ke Alengka, seperti itu, ya, ke Alengka. Karena Alengka itu jauh, ya, Alengka itu jauh, tidak mungkin semua kera akan ikut. Maka dengan ajaibnya Dewa Rama membuat jembatan hanya dari batu bulitan namanya, atau batu gini, ya, batu paras istilahnya ini, ya, ditaruh di sini sehingga menjadi jembatan. Nah, ini gambarnya, anak, jembatan sehingga bisa menuju ke kerajaan Alengka. Nah, jembatan inilah yang disebut dengan jembatan Sitabondo namanya, ya. Kita lanjutkan. Nah, setelah sampai di Alengka, terjadilah pertempuran, ya, antara pasukan Alengka dengan pasukan kera. Nah, pada saat itu di pihak Alengka, ya,
saudara dari Prabu Dasarata yang bernama Wibisana itu menolak jika ia harus berperang di pihak kakaknya, karena Wibisana ini tahu kalau Prabu Dasarata itu salah, sudah menculik istri orang lain. Maka dari itu Rahwana itu mengusir Wibisana, dan akhirnya Wibisana ini bersekutu dengan pasukan Kera atau di pihak Rama. Nah, terjadilah pertempuran sengit antara Alengka dengan para Kera seperti itu, atau pasukan yang dipimpin oleh Hanoman pada waktu itu. Nah, ini adalah salah satu pertempuran antara Kumbakarna dengan rakyat Kera ya. Nah, singkat cerita, akhirnya Rahwana ini bisa dikalahkan oleh Prabu Rama ya. Nah, anak-anak, Rahwana ini juga sering disebut dengan Dasamuka, 10 wajah. Ya, sangat sulit untuk mengalahkan Rahwana. Nah, dan akhirnya dengan Rama bisa mengalahkan Rahwana seperti itu. Akhirnya Dewi Sita dan Rama kembali ke Ayodhya. Nah, seperti itu anak-anak. Baiklah anak-anak, hanya itu cerita singkat dari cerita Ramayana ya. Apabila ada kesalahan dalam proses penyampaian materi, Pak Kadek mohon maaf. Dan akhiri dengan Paramasanti. Ingat, untuk pertemuan yang akan datang, Pak Kadek akan menjelaskan per sub atau berdasarkan Sapta Kanda ya, dari cerita Ramayana. Baiklah anak-anak, Pak Kadek akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.